Niki sing ngomong anak putune Kanjeng Nabi putus lu ben melek niku. Niki sing ngomong anak putune Kanjeng Nabi putus lu ben melek niku. Niki sing ngomong anak putune Kanjeng Nabi putus lu ben melek niku. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Risalatul Mu'awanah menulis tentang sebab musabab hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ke Hadramaut. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Al-Imam Ja'far Shodiq ketika menyaksikan munculnya bid'ah, pengobralan hawa nafsu dan perbedaan pendapat yang makin menghangat, saling bunuh-bunuh membunuh, maka beliau hijrah dari negaranya Irak, dari tempat yang satu ke tempat yang lain hingga sampai di Hadramaut. Beliau bermukim di sana hingga wafat. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya berjudul Yadul Jannah mengatakan kaum Sayyid Ba'alawi oleh umat Muhammad SAW sepanjang zaman dan di semua negeri telah diakui bulat sebagai ahlu bait Nabi yang sah, baik ditilik dari sudut keturunan maupun kekerabatan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang paling tinggi ilmu pengetahuan agamanya nih, yang Habib yang mau belajar maksudnya. Paling banyak keutamaannya dan paling tinggi budi pekertinya. Sejarawan Hadramaut Muhammad Bamutrif nih, dengar nih namanya Muhammad Bamutrif, mengatakan bahwa Alawiyin atau kabilah Ba'alawi dianggap kabilah terbesar jumlahnya di Hadramaut dan yang paling banyak hijrah ke Asia dan Afrika. Kabilah Alawiyin di Hadramaut dianggap orang Yaman karena mereka tidak berkumpul kecuali di Yaman dan sebelumnya tidak terkenal di luar Yaman. Jauh sebelum itu, pada abad-abad pertama Hijriah, julukannya adalah Alawi, digunakan oleh setiap orang yang bernasab kepada Imam Ali bin Abi Thalib, baik nasab atau keturunan dalam arti yang sesungguhnya maupun dalam arti persahabatan akrab. Kemudian sebutan itu Alawi hanya khusus berlaku bagi anak cucu keturunan Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain. Dalam perjalanan waktu berabad-abad, akhirnya sebutan Alawi hanya berlaku bagi anak cucu keturunan Imam Alwi bin Ubaidillah. Kata siapa? Kata sejarawan Muhammad Bamutrif, sejarawan Hadramaut. Sungguh sangat mutawatir sekali ini ceritanya Ba'alawi ini. Niki sing ngomong anak putune Kanjeng Nabi putus lu ben melek niku. Ubaidillah melahirkan Muhammad bin Alwi, Muhammad bin Alwi melahirkan Imam Alwi bin Muhammad bin Alwi, Imam Alwi melahirkan ketika itu salam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh datuknya, alaikassalam ya syekh, alaikassalam ya waladi, man huwa? Al-Imam Ali Khalid Hasan. Niki sing ngomong anak putune Kanjeng Nabi putus lu ben melek niku. Niki sing ngomong anak putune Kanjeng Nabi putus lu ben melek niku. Nah, itu mata rantai yang disebutkan Habib Lutfi. Istilah hadis itu sanatnya seperti itu. Maka apabila kalian mengatakan mata rantai itu doif ataupun maudhu, berarti Habib Lutfi nggak sikoh dong. Ya, kalau nggak sikoh berarti nggak bisa dipercaya. Masa seorang Habib Lutfi nggak sikoh? Ini kalau Imam Bukhari udah diterima periwayatan seperti ini nih. Kelas Habib Lutfi bin Yahya apabila meriwayatkan tidak dianggap sikoh, berarti pemikiran Anda itu penyakitan. Kurang lebihnya seperti itu. Syarat hadis bisa diterima ataupun syarat hadis sahih itu ada 3. Di antaranya ini: ittisalu sanad, sambungnya sanad, yang pertama awal. Yang kedua adalah tuh rawi, rawinya itu adil, ya, seperti itu. Yang ketiga tamam dobet, ingatannya kuat. Jadi setelah sambung sanadnya atau arti sambung ittisal di sini adalah setiap rawi dari rawi tersebut, dari binnya sampai ke yang disebutkan Habib Lutfi tadi. Terus yang kedua adil rawi-rawinya, artinya tiap-tiap rawi orang meriwayatkan yang ada pada sanad itu adil semua. Dan yang ketiga sempurna keingatannya, kedobetannya, maka itu udah termasuk kategori hadis yang sahih. Dan yang periwatannya adalah orang yang sikoh.
seperti Habib Lutfi, seperti itu. Maka apabila masih ngeyel aja, berarti ya menunjukkan bahwasanya kecerdasannya itu memang kurang, nggak belajar mustalah hadis, hanya belajar kitab alat. Makanya yang dicari adalah manuskrip. Kadang-kadang orang malas untuk menulis manuskrip. Karena apa? Karena udah sangat kuat hafalannya. Contoh Imam Abu Hanafi, justru jarang menulis. Yang menulis itu malah santri-santri beliau itu. Dan Imam Syafi'i pun sedikit juga menulis, tapi yang paling banyak murid-murid beliau. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi orang-orang yang menulis manuskrip itu karena satu, pertama hafalannya itu lemah, nggak dobet, jadi perlu untuk ditulis karena lemah hafalannya. Tapi bagi orang-orang yang cerdas sekelas Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i, ya perlu menulis tapi nggak begitu penting juga. Karena apa? Mereka itu hafalannya sangat kuat. Ya kalau mau mencatat ya kalian catat, wahai para murid-murid, seperti itu. Kalau Imam Syafi'i dihafal, bahkan keluar pasar pun tutup telinga beliau saking hafalnya itu kuat. Makanya manuskrip itu diperlukan apabila otaknya itu hafalannya lemah, maka perlu menulis. Tapi apabila hafalan tradisi lisannya kuat, maka tidak perlu menulis. Tapi alangkah baiknya digunakan kedua-duanya. Karena apa? Nanti akan timbul zaman-zaman seperti ini menanyakan manuskrip. Makanya perlunya ditulis manuskrip. Wallahu ta'ala bishawab.